Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Marilah kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kenikmatan kita, kesehatan dan kesempatan kita bisa melaksanakan tugas untuk belajar menuntut ilmu. Marilah kita mulai pelajaran fikih ya, pertemuan yang keempat. Kali ini kita buka bersama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua. Anak-anakku semua, Ibu berpesan jangan lupa kita untuk bersyukur pada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua atas nikmat yang telah kita terima, sehingga kita bisa untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah dan sebagai putra penerus generasi orang tua. Untuk selanjutnya, jangan lupa anak-anakku ya, pada masa pandemi ini kita banyak berdoa. Semoga Allah melindungi kita semua dari pandemi COVID-19 ini yang sangat menakutkan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Untuk selanjutnya anak-anakku, marilah kita mengingat kembali ya. Mengingat kembali pelajaran yang kemarin, di antaranya para anak laki-laki ini sebagai generasi yang diantaranya adalah kurban dan akikah kemarin. Doanya gimana ya? Coba kita bersama membaca bersama-sama doa kalau kita menyembelih binatang kurban, karena kalau kita berkurban yang menyembelih kalau bisa dan berani adalah yang bersangkutan. Paling tidak kita tahu doanya ya, anak laki-laki ya. Menyembelih boleh enggak ibu-ibu? Ya boleh kalau memang tidak ada bapak atau kaum laki-laki. Yuk kita membaca, menghafal doanya kalau kita akan menyembelih binatang korban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbalaha minni. Disebutkan korban dari siapa? Kalau dari Bapak Abdullah sekeluarga disebutkan Bapak Abdullah sekeluarga. Innaka anta arhamur rahimin ya. Ibu ulang ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalaha minni Bapak Abdullah sekeluarga. Innaka anta arhamur rahimin. Ya, kamu buka artinya ya. Sekarang akikah kemarin menyembelih binatang untuk akikah, yaitu kambing atau domba, atau kalau banyak rezeki sapi atau unta ya. Yang menyembelih siapa? Ya bapaknya yang punya putra ya, bapaknya anak kalau berani. Kalau nggak berani ya utusan orang lain, tapi kita calon bapak-bapak ini ya harus bisa ya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi inni hadihi ngakikoti, disebutkan umpamane putrane jenenge Abdullah. Allahumma rabbi inni hadihi ngakikoti Abdullah bin ya. Abdullah damuha bidamihi wa lahmuha bilahmihi wa ngadmuha bingadmihi wa jilduha bijaldihi wa sa'ruha bisa'rihi. Allahumma jengalha fidaan.
tadi namanya Abdullah ya, Abdullah bin Su'aib, umpama bapak Su'aib ya, minanar ya. Ya, ibu ulang ya. Doa menyembelih akikah. Allahumma rabbi inni hadihi ngakikoti Abdullah damuha bidamihi walahmuha bilahmihi wa ngatmuha bingatmihi wa jilduha bijildihi wa sya'riha wa sya'ruha bisa'rihi. Allahumma jengal ha, Allahumma jengal ha fidaan Abdullah bin Zainal minanar ya. Ini hanya mengingat ya dan menghafal doa. Sekarang materi selanjutnya yang keempat adalah muamalah ya, muamalah ya, muamalah. Muamalah adalah hubungan antara seseorang dengan seseorang lain dengan bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhannya. Itu jenenge muamalah. Muamalah kuwi hubungan sesama manusia satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan muamalah supaya hidup seorang dengan orang lain harmonisnya. Sekarang yang termasuk muamalah ya. Nanti kamu lihat di materi yang ibu kirim. Di antaranya jual beli ya, khiyar, kirot, dan riba. Kalau riba hubungannya dengan bank ya. Ya ibu ulang ya, muamalah mau satu jual beli, khiyar, kirot, riba ya. Nanti ibu ulang, ibu pesen lagi ya, dibuka. Tujuannya ya, tujuan dari muamalah tadi ya, dari apa tadi muamalah? Jual beli, khiyar, kirot, dan riba. Tujuannya kamu lihat ya. Sekarang langsung pengertian jual beli ya. Jual beli. Jual beli kalian sudah podo iso donge, kok biasane wis cilik kae wis kulino jajan ya, jajan. Jual beli menurut bahasa Arab al-bainga. Apa? Al-bainga. Al-bainga artinya ya, al-bainga artinya menukar sesuatu dengan sesuatu ya. Menukar sesuatu dengan sesuatu. Nek awake dhewe ya, umpama ndek duit, sesuatune berwujud uang ya. Terus sesuatune karena kita anak-anak atau ibu yang mau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, sesuatu nih mau satu uang. Kalau anak misalnya beli pulpen ya, pulpen atau tipek atau HP ya, atau makanan jajan ya. Menukar sesuatu dengan sesuatu, jual beli menurut luwat. Sekarang jual beli ya. Jual beli menurut syariah adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam ya. Ulang ya. Jual beli menurut syariat agama Islam yaitu akad. Akad itu padha karo peristiwa ya. Akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Mau ya? Sesuatu harta, uang. Ya harta yang lain. Pisau pulpen.
iso roti, iso uyah, iso gula, iso apa sing tak butuhke ya. Terus yang dimaksud harta adalah terdiri dari dua macam, yaitu pertama harta yang berupa barang, mau ya? Harta berupa barang. Misalnya buku, rumah, mobil, dan lain-lain. Kalau kalian ya kesel dolanan jajan ya. Yang kedua harta yang berupa manfaat, misalnya jasa ya. Misalnya pulsa, handphone, pulsa listrik dan sebagainya. Itu jenenge jasa. Udah paham ya? Kamu ulang nanti ya. Hukum jual beli sekarang. Hukum jual beli. Ibu ulangnya mau menurut syariah ya. Jual beli ialah akad tukar ya. Ulang ya. Akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Hukum jual beli, ya hukum dasar jual beli adalah sebagai berikut ya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ya 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya. Ulang lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, kamu baca artinya ya. Nanti dihafalkan di rumah ya. Ya, ini salah satu hukum ya. Artinya hai orang-orang yang beriman, ya Allah cinta pada orang yang beriman, sering dipanggil supaya tidak terlena. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil. Batil kuwi ora halal, ya, jupuk ya. Kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli. Dan barang yang berlaku dengan suka sama suka. Jadi nek jual beli harus suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Jelas ya? Ya. Terus ya, hadis ya, hadisnya mau dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Sekarang hadis yang menjadi dasar hukum orang jual beli. Ngan Rifa'at bani Rafi'i radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila ayyul kitabi atau ya qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin rawahul Bazzar wa sahhah. Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Mabrur itu barokah ya. Jadi Nabi ditanya ya, maksud mabrur dalam tadi hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu, ngapusi ya. Jelas ya? Ya, hadis dan Al-Qur'an sudah Ibu bacakan. Sekarang rukun. Kalau rukun itu sesuatu yang ya,
sesuatu yang harus terjadi pada peristiwa akad ya. Sekarang ya, sebelum rukun ibu masuk ijtima. Ulama telah sepakat, ijma kuwi musyawarah para ulama. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun dengan demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Sekarang kita masuk rukun jual beli ya. Rukun jual beli. Nah, rukun apa mau? Sesuatu yang harus ada ketika peristiwa akad. Kalau tidak ada, ora sah dalam agama. Rukun jual beli ada 3. 1 ya. Jelas ya, akid atau pihak yang bertransaksi ya. 2 makud alaih, mencakup barang yang dijual dan harganya ya. 3 ya, sighot ijab qabul ya. 4 ijab dari pihak penjual. Ibu ulang ya, rukun jual beli. 1 ada penjual dan pembeli. 2 barang yang dijual ya belikan. 3 alat tukar pengganti barang. 4 ucapan serah terima atau ijab qabul ya. Kamu biasanya sok tertawa nek ijab qabul biasanya karo hubungane pernikahan. Nek ijab qabul kamu beli ijab qabul itu kepada penjual kamu menyerahkan, pamane kamu di kantin, Pak tumbas iki, dengan menyerahkan uang ya, tumbas iki ya, ijab menyerahkan, terus bakule menerima uang, kamu dilungi yang dibutuhkan, namanya menerima. Ijab kabul ki serah terima, sing tuku nyerahke duit, sing bakul nampani duit, sing tuku nampa barang saka bakule ya. Jelas ya. Syarat jual beli ya. Sekarang masuk syarat jual beli. 1 syaratnya bagi penjual dan pembeli ya. Syarat jual beli 1, kedua belah pihak harus sudah balik. Maksudnya baik penjual maupun pembeli sudah dewasa, paling tidak sudah mengerti barang yang berharga dan tidak berharga, barang yang mahal dengan barang yang murah ya. Jelas ya? Syaratnya mau ya. Syaratnya ya. Terus 2, keduanya berakal sehat ya. Orang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah menggunakan perjanjian jual beli, tidak banyak yang dirugikan ya. 3, bukan pemboros. Orang yang belanja tidak suka memubazirkan barang. Ingat ya, mubazir itu teman setan. Terus 4, bukan paksaan ya, yakni suka sama suka nggih. Dadi wong dodol syarate dodol utawa tuku syarate 1 ya, kedua belah pihak sudah balik, paling tidak yes ya. 2, keduanya berakal sehat, antara penjual dan pembeli berakal sehat. 3, bukan pemboros. 4, bukan paksaan, berarti suka sama suka. Rasulullah bersabda, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u ngantarodin ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka ya. Jelas ya anak-anakku ya.
sekarang kita masuk syarat bagi barang yang diperjualbelikan. Nah, mau syaratnya yang jual dan yang membeli. Sekarang syarat barang yang diperjualbelikan. 1. Suci barang itu bukan barang najis ya. Barang najis ketika kelas 7 kamu sudah ya. Suci barang itu ya. Bukan dari bangkai, homer ya, dan sejenisnya, tidak sah diperjualbelikan dan hukumnya haram. 2. Bermanfaat ya. Barang yang diperjualbelikan bermanfaat. Barang yang dapat digunakan untuk keperluan ya yang kita butuhkan. Seperti untuk dikonsumsi, diperlukan sebagai alat. Maka semua barang yang tidak ada manfaatnya ya seperti membahayakan ataupun melanggar norma-norma agama ya. Sing ora bermanfaat apa contohnya ya. Ya, miras ya. Miras ya. Sing jaman saiki jenenge narkoba, ene najis ya. Ya, narkoba najis. Ene najis. Ane akan berakibat melemahkan pikiran. Ko ya. Kone ketagihan ya. One ere mau nar, racun jadi bahaya ya. Kane ketagihan, one obat terlarang. Bene bakal lupa apa tujuan hidupnya. Terus ane akibatnya semua organ tubuh lemahnya. Terus syarat barang yang diperjualbelikan milik sendiri, bukan milik orang lain. Terus syarat barang yang dijualbelikan nomor 4, barang yang dijualbelikan dapat dikuasai oleh pembeli ya. Oleh karena itu tidak sah jual beli ayam yang belum, utama dodol ayam yang belum ditangkap, atau jual beli barang merpati yang masih berkeliaran, jual beli ikan yang masih dalam kolam atau di lautan atau di sungai. Hadis Nabi ya, ini dasarnya ono ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastaru samaka fil ma'i fa innahu ghararun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih dalam air, karena sesungguhnya hal itu adalah mengandung gharar atau tipu muslihat. Belum jelas. Syarat barang yang dijual belikan nomor 5 jelas dan dapat dilihat atau diketahui kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual belikan kepada pembeli secara jelas, ukurannya dan timbangannya, jenis, sifat dan harganya. Jelas ya? Hadis Nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngambayai khisoti wangan bengil gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang tentang jual beli lempar melempar, mengundi nasib, dan jual beli yang gharar. Gharar itu mau ngapusi ya. Hapusi. Kemarin pernah ada peristiwa dodol jual daging ya, daging sapi
sapine dikasih minum sampai kelenggek-kelenggek dengan tujuan supaya dagingnya banyak. Ya, kuwi jenenge horor ya. Sekarang syarat jual, mau diulang lagi ya, Bu Guru ulang ya. Jual syarat barang yang diperjualbelikan. 1 ya. Suci bukan najis. Ya. Bu, kalau jual kotoran ayam gimana? Ya. Itu kan najis, itu podo karo pengganti. Mosok tuku untuk pupuk ditandur, nggo pupuk tandurane hasilnya akeh kok mung ucapan matur nuwun tok. 2, ya barang yang diperjualbelikan bermanfaat. Ya. Contohnya iki mau ya, ora oleh adol kok mau narkoba, lemut, nyamuk, termasuk kecoa, lalat. Itu semua sangat membahayakan. 3, barang yang dijual belikan milik sendiri, bukan milik orang lain ya. Tanggane duwe wit pisang, temelung ora nanggone dhewe, ora ditilek-tileki tak tego dijual kuwi ora oleh. Terus 5, jelas dapat dilihat dan diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual dan pembeli harus tahu berapa ukurannya, harganya ya. Kalau kamu misalnya tuku sepatu, oh barangnya ono sing dicocoki, tuku pulpen buku ya. Jelas ya anak-anakku ya. Jual beli ya, jelas ya. Nah, mau syarat penjual dan pembeli. Penjualnya mau Bu Guru ulang ya. Ya. Sekarang syarat ucapan serah terima ijab kabul ya. Ya, syarat ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata, mau ya, dengan kata pamane Pak tumbas tip ek. Ya, iki. Ya. Tumbas tip ek. Mau ijab kabul saya membeli menyerahkan uang, bakule menerima uang, ya. Terus ya, menerima uang, bakule menerima uang, kita pembeli menerima barang, ya, bakule menyerahkan barang, kita menerima barang, jenenge ijab kabul, saling serah menyerahkan. Ya. Kalau berharga, ya, misalnya beli sepeda, beli HP, ada kwitansi. Ada kwitansi, bukti penyerahan uang, atau dia bakule juga bukti penyerahan barang ya. Ya mau syaratnya ya. Ijab kabul ono notane utawa kwitansi. Jelas ya? Ya, ijab kabul dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerima. Kabul ya, ucapan penjual pembeli, sedangkan ya dieling-eling ya, kabul kuwi menerima, ijab menyerahkan. Jelas anak-anakku? Ya. Sekarang kita lanjut ya. Macam-macam jual beli ya, macam-macam jual beli. 1 ya, macam-macam jual beli, ono sing jual beli kata nggih, macam-macam jual beli. 1 ya, jual beli terlarang atau bai fasidah ya, bai fasidah. 2, jual beli sistem ijon ya. Ulang ya, macam-macam jual beli ya. Jika ditinjau dari segi hukum, maka jual beli ada 2 macam. Jual beli yang sah atau sahih, dan 2, jual beli fasidah atau batal.
Sekarang jual beli yang terlarang atau fasidah. Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli ya. Satu diantaranya jual beli yang terlarang ya. Mau satu atau A, sistem ijon. Sistem ijon itu jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya atau belum ada isinya. Seperti jual padi masih muda, jual beli buah-buahan ya juga masih muda. Ya. Kayak nang nggonmu kae pisang urung ketok tuwa dijual ya. Pari urung temungkul ngene iki, pari nek wis tuwa temungkul, nek urung tuwa isih urung ana isine isih ngadeg. Yang ketiga, ya, yang kedua mau jual beli barang haram. Barang haram misalnya homer. Homer kuwi sekarang iso ya kokain ya. Nek minuman kokain, narkoba, sabu-sabu ya. Terus kotoran hewan, darah, daging babi, berhala ya. Berhala ya, barang haram mau ya, termasuk bangkai. Duwe sapi gede mati, umane didolesi urip payu 18 juta, ning nek wis mati mung paling payu 1.500.000 kuwi ora halal. Yang ketiga, jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan. Jadi tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui keadaan kadarnya ya. Terus itu gimana Bu kalau misalnya ada ya sing pasang tarif kae ya, sing pasang tarif. Sapi jantan sekali kawin bayar 25.000 itu ya boleh. Terus gimana Bu? Itu ganti gizine sapi. Ojo wis dadi sapi payu 8 juta kok mung matur nuwun. Wong yo ndek pengertian ya, kuwi mau ganti ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nganbengi fadlil ma'i. Rasulullah telah melarang jual beli kelebihan air sperma. Jelas ya? Nomor 4, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Contohnya adol sapi. Aku adol sapi ya nggak isa. Endi sapine esi nang wetenge mbokne ya. Aku adol wedhus, esi nang ndi esi nang wetengane induke. Ora oleh ya. Jelas ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Nomor 5, jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya jual beli barang yang belum diterima pembeli dan masih di tangan penjual pertama. Contoh, bapakmu adol sepeda motor karo aku Bu Guru ya. Ning bapakmu esi urung gawa nggih. Bu Isa tuku sepeda motor endi? Engko tak golekke esi nang gone si Basuki umpamane ya. Dadi ora oleh. Nek dodol ya bisa ana barange ya. Terus nomor selanjutnya 6, jual beli barang yang belum jelas ya. Jual beli ini masih ada unsur horor. Horor apa mau? Ketidakjelasan dan cenderung berspekulasi. Seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya ya. Lagi adol kalau masa musim rambutan. Lagi kembang, lagi anu wis didol. Marahi engko nek monggo dengan perjanjian mau ya. Sesuk le
metik kalau sudah tua. Jebule terserang ama. Jelas ya? Jual beli barang yang fasidah. Bu guru ulang ya. Jual beli barang yang fasidah atau terlarang ya. Jual beli sistem ijon. Sistem ijon kuwi esi nom. 2. Jual beli barang yang ya. Jelas ya, sistem ijon. 2. Jual beli barang haram. Kamu sudah tahu ya. Bangkai, darah, daging babi, berhala, minuman, homer, sabu-sabu. Apa kae sing di oplosan-oplosan yang saiki terlarang ya. Zaman biyen. Terus 3. Jual beli sperma hewan. Mau apa? Ya. Istilah yo ganti gizi. Ini nek aku tuku utawa aku ngawinke sapi ya pasang tarif sing duwe sapi lanang. Nomor 4, jual beli anak binatang yang masih dalam induknya, nang kandungan induke. 5, jual beli barang yang belum dimiliki, di tangan pertama. 6, jual beli barang yang belum jelas. Belum jelas itu ya jual masih ya. Contohnya ya belum jelas. Ya misalnya apa ya? Jual beli yang belum jelas cenderung berspekulasi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, kecuali menjual buah yang masih muda, yang memang sudah bisa dimanfaatkan ketika masih muda, seperti jual beli nangka muda, gori, gawe gudeg ya. Jelas ya? Ada dalilnya. Nabi SAW itu telah melarang menjual buah-buahan yang belum nampak manfaatnya. Sekarang jual beli yang manfaat ya. Jual beli yang sah hukumnya tapi dilarang dalam agama ya. Masih yang nomor 1 jual beli fasidah ya. 1, jual beli pada saat khutbah sholat Jumat. Jadi memang sana do sholat Jumat lagi khutbah kok kita jual beli, itu sah tapi dilarang agama. Kamu baca ya nanti diantaranya surat Jum'ah ayat 9. Yuk kita baca, nanti kamu diulang di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu ulangi di rumah ya. Ya. Contoh nih, kita jual beli pada waktu khutbah untuk orang yang memasuki kategori wajib melaksanakan sholat Jumat. Siapa ya? 2, tidak dalam keadaan darurat seperti orang kelaparan. Terus 2, yang jual beli sah tapi terlarang dalam agama. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai di pasar. Sebelum sampai di pasar ya. Kamu punya burung merpati arep didol ning nang dalan wis ana bakul. Tujuannya dengar nang pasar. Nang dalan ana bakule nganyang terus dituku. Ya, kuwi ora oleh. 3, jual beli dengan niat menimbun. Saiki ana krisis apa-apa larang. Saya nek ana pengumuman besok akan ada kenaikan BBM, mesti wong-wong pada ngundak, pada tuku, ditumpuk main wong sesuk nek mangsane kepepet padha tuku dengan harga mahal. 4, jual beli dengan cara mengurangi ukuran atau timbangan. Jadi sekilo 10 on dikurangi jadi 9 on
setengah. Semeter 100 cm dikurangi 5 cm jadi 1 meter kurang 5 cm iku jenenge mengurangi. Nomor 5, jual beli dengan cara mengecoh. Mengecoh kuwi padha karo mencampur. Delik nggawe tempe dicampur jagung. Bensin. Nah saiki pertalit dicampur karo apa kayak premium. Lek kono pertalit asli asli cintaku kepadamu kira oleh ya. Ya, jadi jual beli ya tidak boleh mengecoh, dicampur dua barang dikatakan satu barang. Sekarang nomor 7, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Contohnya ya, kami mau beli ya pamane HP ya. HP ini regane sing lagi trendy ku ya. Gandeng iki pelajaran nang omah jarak jauh nang sekolahan saka gurune nang omah muridé ya nang omahe dhewe di rumah aja pokoke ya. Ya, iki sing ora online lho ya. Tuku HP, Bu Isa arep tuku HP. Lah ana kancane Bu Isa ki nawar HP ini regane pira? 1.000 ya. Terus mau kancane Bu Isa nawar 200.000 otomatis bakune ya ngekeke sing 200.000 kuwi jenenge menjual atau membeli kepada barang yang masih dalam tawaran orang lain ya. Sah tapi terlarang. Ingat ya anak-anak, diulang kembali. Ya, diulang kembali. Ya. Kiranya cukup sekian saja Ibu pesan. Orang pinter kalau keluar selalu pakai masker. Ya. Jaga kesehatan, rajin berdoa. Ya. Selalu corona, kone, ya, CORONA, ceria. Ya. Ya. Terus olahraga, cene ceria, one olahraga, rone resian, ya. One olahan jangan atau makanan instan jangan suka, selalu sering. Corona nane ya, ngaso ya, ngaso istirahat, nggak boleh lihat di HP yang tidak dibutuhkan. Terus ane ya, akeh berdoa. Dari Bu Guru cukup sekian. Tugas jangan lupa dikerjakan. Ibu sudah nge-share siapa yang belum menyetor tugas. Ya. Akan Ibu tagih sampai kapanpun. Ya. Sama dengan hutang. Bila ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.